Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada Zoom presentasi kelompok kita pada malam hari ini. Salawat besar salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Bapak Adil Mubarak SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendudukan dan Lingkungan Hidup. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 9 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Rafli dengan NIM 2204229, lalu ada Dinda Dwi Fernanda 22042184, Muhammad Raihan Fadilah 22042367, Almelia Susanti 22042187, Miftahul Jannah 22042260, Rahmat Al-Faruqi 22042284, Rahmat Al-Geri 22042286, Fizalil Qurani 22042174, dan Yunila Hanika 22042345. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas KKL kelompok kami yang mengangkat judul tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Boleh di slide. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Fernanda dengan NIM 22042184. Di sini saya akan membaca materi yang pertama. Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan data dan pelayanan publik yang berkaitan dengan identitas penduduk. Maaf Mel, slide sebelumnya. Di Indonesia, kebijakan administrasi kependudukan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan pemerintah yang terkait, yang menekankan pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dasar untuk berbagai layanan publik dan pembangunan nasional. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien, akurat, transparan dalam pengelolaan data kependudukan. Di Kota Padang, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan eh, kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan seringkali meliputi masalah teknis, sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki sistem administrasi melalui penerapan teknologi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, masih terdapat kendala dalam hal kecepatan pelayanan dan akurasi data yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dinda atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Rehan. Pada Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Eh, Mungkin dari Amelia bisa dipindahkan ke slide selanjutnya. Hmm. Sebentar. Kata Amel, share screen-nya nge-lag, guys.
Izin kawan-kawan, mau dilanjutkan atau mau dilanjutkan atau ditunggu dulu? Baik. Mohon maaf sebelumnya, saya lanjutkan. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan adalah Profil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Padang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atau Dukcapil berlokasi di tempat yang strategis, memudahkan masyarakat untuk mengakses jalan administrasi kependudukan. Lokasinya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu pusat kota yang memberikan kemudahan penduduk dan bagi penduduk dari berbagai wilayah untuk mengurus dokumen penting. Struktur organisasi Dukcapil Kota Padang disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang kompleks. Setiap bidang memiliki sub-unit yang berfokus pada tugas-tugas spesifik, memastikan setiap pelayanan administrasi dapat berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi. Kolaborasi antar bidang menjadi kunci utama untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Bidang pendaftaran penduduk, misalnya, bekerja sama erat dengan bidang catatan sipil untuk memastikan data penduduk yang tercatat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA secara akurat dan mutakhir. Struktur organisasi ini jelas memungkinkan Dukcapil Kota Padang untuk mengatasi tantangan operasional dengan baik sekaligus beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan tugas utama. Dukcapil Kota Padang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026. Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Fungsi utama mencakup pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Dalam hal pendaftaran penduduk, dinas ini bertanggung jawab atas penerbitan dokumen penting seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga, serta dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, catatan sipil menjadi tugas yang tidak kalah penting. Disdukcapil bertanggung jawab atas penerbitan akte kelahiran, akte kematian, akte pernikahan, hingga dokumen adopsi anak. Catatan ini dilakukan untuk memastikan setiap peristiwa penting dalam kehidupan warga negara tercatat secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengolahan data berbasis sistem elektronik melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIA menjadi salah satu tugas inovatif Dukcapil. Sistem ini memungkinkan data kependudukan dikelola secara terpusat dan terintegrasi, mendukung efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan SIA, proses penerbitan dokumen menjadi lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalisir risiko duplikasi data atau implementasi sistem ini juga mencerminkan komitmen Disdukcapil Kota Padang untuk memberikan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rehan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Almelia. Pada Almelia dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi terkait dengan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan. Yang pertama, proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kota Padang berlandaskan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kerangka ini memastikan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, salah satunya melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Dengan SIAK, data penduduk dikelola secara terpusat yang tidak hanya mengeliminasi risiko duplikasi data, tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelayanan. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data antar instansi pemerintah maupun swasta, sehingga mendukung berbagai keperluan administrasi seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perbankan. Selain sistem terpusat,
Penerapan kebijakan administrasi kependudukan juga ditopang oleh inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi Siranca. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Dengan mengajukan permohonan secara daring, warga dapat menghemat waktu dan biaya, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Penggunaan teknologi ini menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi pemerintahan berbasis elektronik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Adapun program dan layanan utama dari Disdukcapil Padang ini adalah yang pertama, pendaftaran penduduk, yaitu terkait dengan penerbitan KTP, KK, dan dokumen lainnya. Yang kedua, catatan sipil, berkaitan dengan penerbitan akte kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak. Yang ketiga, pemanfaatan data, berkaitan dengan data penduduk digunakan instansi pemerintah atau swasta seperti BPJS. Dan yang terakhir ada aplikasi Siranca, yaitu mempermudah masyarakat mengakses layanan administratif secara daring. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Almelia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Faro. Pada Faro dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya saya Rahmat Al-Faroki dengan NIM 204-284 izin menyampaikan materi selanjutnya. Kendala dan tantangan. Beberapa kendala utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi keterbatasan teknologi, yang dimana maksudnya beberapa masyarakat kesulitan mengunggah dokumen karena keterbatasan perangkat baru atau sinyal internet. Sistem yang kedua ada sistem maintenance, yang dimana maksudnya gangguan pada sistem pusat saat pemeliharaan berdampak pada layanan. Yang ketiga ada pemahaman masyarakat, tingkat literasi teknologi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan penggunaan layanan daring. Selanjutnya, daya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mengatasi tantangan Disdukcapil melakukan sejumlah upaya, menyediakan layanan pengaduan melalui hotline dan media sosial, mengembangkan sistem berbasis kebutuhan masyarakat seperti fitur cetak dokumen mandiri, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait pelayanan publik dan teknologi. Baik, untuk slide selanjutnya. Masuk ke dalam poin pembahasan. Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kota Padang telah menunjukkan upaya nyata dalam memanfaatkan kerangka regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2008 tentang pemerintahan berbasis elektronik. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan layanan administrasi yang lebih efisien, akurat, dan terjangkau bagi masyarakat. Penerapan aplikasi Siranca sebagai bagian dari konsep e-government mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan tuntutan modernisasi pelayanan publik. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi proses administrasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan kependudukan tanpa perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Faro. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat Al-Geri. Pada Geri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Ramal Geri, NIM 22042286, melanjutkan materi efektivitas program unggulan. Program unggulan yang dijalankan oleh Disdukcapil Kota Padang seperti pendaftaran, penduduk, dan catatan sipil telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan publik. Pengelolaan data yang terpusat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA) memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih akurat serta efisien. Dampaknya, masyarakat tidak lagi perlu menghadapi proses yang rumit atau berulang saat mengurus dokumen kependudukan. Meskipun demikian, efektivitas program daring seperti Siranca masih menghadapi tantangan. Infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi penghambat utama bagi masyarakat untuk sepenuhnya memanfaatkan layanan ini. Tingkat literasi digital masyarakat juga memengaruhi tingkat adopsi aplikasi ini. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada bantuan pihak ketiga untuk mengakses layanan daring, pendekatan berbasis komunitas,
dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas layanan daring. Pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu, membentuk pusat layanan berbasis teknologi di setiap kelurahan dapat membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan daring secara mandiri. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat dari program unggulan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, relevansi dengan konsep dan teori. Pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Padang relevan dengan konsep public management yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan inovasi teknologi dalam pelayanan publik. Melalui aplikasi Siranca, Disdukcapil telah berhasil mengurangi biaya operasional yang sebelumnya tinggi akibat proses manual. Penggunaan teknologi modern memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, relevansi kebijakan ini juga dapat dilihat dari perspektif teori service dominan logic, yang mengedepankan pentingnya kolaborasi antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi juga mitra dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih baik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan evaluasi aplikasi seperti Siranca, pemerintah dapat memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini dapat membantu pemerintah mewujudkan visi pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Gary. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zila. Pada Zila dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizla Lubrani dengan NIM 2204-2174 akan membacakan materi selanjutnya. D. Rencana pengembangan layanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Padang telah merumuskan beberapa rencana pengembangan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat peran data kependudukan dalam mendukung kebijakan publik. Rencana ini mencakup langkah-langkah strategis yang memanfaatkan teknologi digital dan melibatkan partisipasi masyarakat secara efektif. Next. Yang pertama, digitalisasi layanan lebih lanjut. Salah satu langkah utama dalam rencana pengembangan adalah melanjutkan proses digitalisasi layanan, khususnya melalui pengintegrasian sistem Siranca dengan platform nasional seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA terpusat. Integrasi ini akan memungkinkan data kependudukan dapat diakses dan digunakan secara lintas daerah, sehingga mempermudah masyarakat yang bermigrasi atau tinggal sementara di luar kota Padang untuk tetap mendapatkan layanan administratif dengan cepat dan mudah. Digitalisasi lebih lanjut ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional di Disdukcapil, tetapi juga mendukung konsep Smart City yang sedang diusung oleh pemerintah daerah. Dengan layanan yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi canggih, masyarakat dapat merasakan pengalaman pelayanan publik yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yunila. Pada Yunila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Yunila Anika dengan NIM 22042345 akan melanjutkan memaparkan materi mengenai 2. Peningkatan literasi teknologi. Rencana pengembangan berikutnya adalah meningkatkan literasi teknologi masyarakat. Program ini dirancang untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi layanan daring seperti Siranca, terutama bagi mereka yang sebelumnya kurang familiar dengan teknologi. Disdukcapil berencana mengadakan pelatihan reguler di tingkat kelurahan atau komunitas lokal dengan melibatkan relawan teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat
tanpa mendukung usia atau tingkat pendidikan, memiliki akses yang setara terhadap layanan administratif. Selain itu, kampanye literasi digital juga akan dipromosikan melalui media sosial dan situs resmi pemerintah untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan meningkatkan literasi teknologi, diharapkan tingkat adopsi layanan daring dapat meningkat secara signifikan. Yang ketiga, mengenai pemanfaatan data untuk kebijakan publik. Rencana terakhir dalam pengembangan layanan adalah optimalisasi penggunaan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Data yang dikelola oleh Disdukcapil merupakan salah satu aset penting dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan berbasis bukti. Pemerintah daerah berencana untuk memanfaatkan data ini dalam berbagai sektor, seperti perencanaan pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, data kependudukan dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan fasilitas umum di kawasan tertentu berdasarkan jumlah penduduk, usia, dan distribusi demografi lainnya. Selain itu, kolaborasi dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA akan ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi antara data kependudukan dan program pembangunan daerah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yunila. Mungkin itu saja beberapa poin-poin materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kota Padang telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Namun, diperlukan usaha berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, seperti pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, pelibatan masyarakat secara aktif, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan langkah-langkah ini, tujuan untuk menciptakan administrasi kependudukan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan dapat tercapai. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.